Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk pada perkuliahan perdana untuk mata kuliah Madpen Hukum. Ya. Sebelum kita melanjutkan pada perkuliahan kali ini, mari kita awali perkuliahan kita dengan membaca doa suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada kesulitan, ya, tidak ada masalah, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Juga kita berdoa semoga kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat walafiat, kelancaran, kemudahan, terutama dalam situasi new normal ini yang masih harus sangat hati-hati di dalam menjaga kesehatan. Mari kita baca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, di dalam pertemuan pertama masih kuliah pembuka legal research methodology, kita masih baru akan membahas tentang kontrak perkuliahan dan bagaimana perkuliahan metodologi penelitian hukum ini selama 1 semester ke depan. Adalah program studi hukum tata negara. Kurikulum course, ya, semua perkuliahan tentu harus punya course-nya. Kurikulum course kita apa? Ya, kurikulum course untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep dan bisa melakukan penelitian hukum, ya, meliputi apa saja yang bisa dipahami oleh mahasiswa itu ya, latar belakang masalah. Bagaimana menentukan topik, membuat masalah atau mencari masalah, menentukan isu hukum, ya, itu yang penting di dalam sebuah latar belakang. Kemudian bagaimana menyusun rumusan masalah, ya, tujuan penelitian, originalitas, kerangka teoritik dan konseptual, bahan hukum, ya. Kemudian analisa bahan hukum atau data kalau itu empirik, ya. Kemudian penyusunan proposal penelitian hukum, itu adalah target yang ingin dicapai. Nah, agar target itu bisa dicapai dengan baik, tentu kita harus kelola perkuliahan ini dengan baik. Apalagi yang biasanya kita kuliah dengan tatap muka, yang sekarang tatap muka tapi dengan video atau dengan video conference atau meet. Tapi tentu tidak mengurangi semangat belajar kita. Nah, bagaimana aktivitas kita dalam perkuliahan ini? Ya, yang pertama, mahasiswa nanti membentuk 10 kelompok. Ya. Jadi silakan nanti dibentuk 10 kelompok, kemudian menyimak pemaparan saya selama 4 kali tatap muka di awal. Jadi ini pertemuan perdana dan 3 pertemuan ke depan nanti saya akan masih tawarkan. Di antara itu nanti akan ada yang menggunakan bisa Zoom atau yang lainnya yang tujuannya adalah untuk pendalaman. Karena saya yakin di antara kalian mungkin kalau hanya dengan membaca, memahami, mendengarkan video dan teks, tentu mungkin ada masih kesulitan yang bisa bertanya secara langsung. Tapi selain itu, di dalam e-learning sudah saya siapkan forum untuk diskusi, baik dengan teman maupun nanti akan saya berikan tanggapan. Yang berikutnya, mahasiswa melakukan presentasi pada 10 tatap muka berikutnya. Nah, jadi pertemuan kelima dan seterusnya, nanti Anda membuat video pembelajaran juga, bisa seperti ini atau yang lebih bagus, yang mungkin sudah terbiasa dengan IT, ya, anak milenial ini kan sangat familiar, ya, sangat terbiasa dengan YouTuber, ya. Itu terbiasa dengan kamera, terbiasa dengan typing dan sebagainya. Itu bisa Anda gunakan cara aplikasi-aplikasi yang lebih menarik di dalam memaparkan materi, itu bisa Anda gunakan. Dan seluruh tugas itu, tugas kelompok dikumpulkan pada pertemuan yang keempat.
Nah, dikumpulkan sudah dalam bentuk link YouTube, ya, link YouTube. Nah, link YouTube itu nanti akan saya masukkan di dalam e-learning yang akan bisa diakses oleh teman Anda semuanya pada saat pertemuan tatap muka. Nah, selanjutnya, tiap pertemuan mahasiswa akan mendapatkan tugas ya, sesuai dengan pokok bahasan dan dikumpulkan di minggu berikutnya. Tapi ini jika perkuliahan berjalan lancar, forumnya aktif, mahasiswa aktif, saya pandang tidak perlu memberikan tugas, ya tidak perlu. Tapi kalau dipandang perlu berikan tambahan, ya saya berikan. Berikutnya, mahasiswa harus aktif memberikan tanggapan dan pernyataan, pertanyaan atas materi perkuliahan. Jangan diam, kalau nggak tahu jangan diam. Kenapa? Karena ini penting sekali. Matan hukum ini adalah pisau yang Anda gunakan untuk menyelesaikan perkuliahan. Karena di skripsi nanti itu mutlak Anda harus paham tentang bagaimana metodologi penelitian hukum ini. Kalau tidak paham pasti akan mengalami kesulitan. Baru menentukan latar belakang masalah saja, apa isu hukum Anda nggak tahu. Nah, itu penting sekali. Berikutnya, saya akan berikan catatan tambahan tiap pertemuan dengan agenda presentasi mahasiswa. Jadi saat Anda presentasi, di pertemuan kelima sampai yang ke-15, itu nanti akan saya berikan catatan. Baik catatan itu menambah dari presentasi Anda, atau catatan itu meluruskan mungkin beberapa hal yang perlu saya luruskan. Selanjutnya, untuk UTS dan UAS nanti dilakukan dengan ujian tulis. Ya. Berikutnya, evaluasi akhir semester. Tadi UTS itu tulis, tapi evaluasi akhir itu adalah penugasan membuat proposal penelitian hukum. Ya. Jadi capaian terakhir, ya, ibaratnya itu adalah Anda bisa membuat proposal penelitian hukum, baik normatif maupun empirik. Ya. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan kuis banyak 2-4 kali selama 1 semester. Ya. Jadi selama 1 semester nanti akan saya berikan kuis yang tujuannya untuk menambah pemahaman dan juga penilaian. Kehadiran minimal 80%, ya, sebagaimana terrecord dalam e-learning. Di dalam e-learning itu sudah ada menu untuk kehadiran, presensi. Silakan diisi sesuai dengan jadwal perkuliahan. Ya, jadi itu akan bisa diisi, diakses sesuai jadwal perkuliahan, dan lebih dari 30 menit dari jadwal kuliah, maka Anda tidak bisa absen, otomatis dianggap tidak hadir. Ya. Selanjutnya, goals tadi itu akan kita urai di dalam materi-materi perkuliahan. Ya, yang pertama ini materi umum kita, kontrak pelajar, pilihan buka. Kemudian yang kedua, kita akan berbicara mengenai konsep dasar penelitian hukum. Nah, apa itu pengertian penelitian hukum, kenapa kok nggak penelitian saja, ada hukum, berarti kan beda dengan penelitian pada umumnya. Tujuan apa, tujuannya, manfaatnya apa, karakteristiknya bagaimana. Ya, hukum itu masuk di dalam rumah art and humanity. Ya. Kalau di dalam jurnal, itu apa bedanya dengan yang lain, termasuk penelitian sosial nanti kita pelajari. Kemudian peran bahasa Indonesia dalam penelitian hukum. Kenapa peran bahasa Indonesia? Karena kita orang Indonesia, maka yang kita pelajari pun undang-undang yang ada pun juga undang-undang dengan bahasa Indonesia. Maka kita harus paham bagaimana peran bahasa Indonesia di situ. Yang ketiga, pertemuan ketiga adalah jenis penelitian hukum. Nanti akan saya sampaikan bagaimana penelitian normatif dan penelitian empirik. Tentu masih sifatnya umum. Kita dalami lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang keempat, sistematika penelitian hukum. Nah, penelitian hukum normatif itu bagaimana? Penelitian hukum empirik itu bagaimana? Tentu ada bedanya. Karena istilah-istilahnya pun juga beda.
normatif itu bahan hukum, kalau empirik itu data. Nah, itu beda. Kemudian yang kelima, merancang penelitian hukum. Nah, Anda akan diarahkan bagaimana merancang sebuah penelitian hukum itu. Mulai dari menentukan topiknya, masalahnya apa, ya. Itu masalah apa bukan, ya. Kadang Anda menganggap itu masalah, padahal itu bukan masalah. Atau kadang Anda menganggap itu tidak masalah, padahal itu masalah. Kadang orang menganggap nonsen, suatu dianggap biasa saja, padahal itu make sense dalam sebuah artikel. Kemudian menentukan isu hukum, penelitian normatif, dan empiris. Nah, bagaimana menentukan isu hukumnya? Lalu menyusun latar belakang, menyusun rumusan masalah, menyusun tujuan penelitian hukum. Nah, ini banyak sekali materinya, semoga bisa tercover dalam satu pertemuan. Kalau nggak bisa, ya kita tambahkan di pertemuan berikutnya. Yang keenam, originalitas penelitian. Ya. Kita nanti akan kaji di situ arti penting penelitian terdahulu dan relevansi penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan, kontribusi penelitian terdahulu pada penelitian yang Anda susun itu bagaimana. Nah, itu kita bahas di pertemuan ke-6. Lalu yang ketujuh, kajian pustaka, penyusunan kerangka teoretik dan kerangka konseptual. Lalu yang ke-8, UTS. Dan yang ke-9, pendekatan hukum. Nah, ada banyak pendekatan-pendekatan yang nanti kita kaji. Kenapa pentingnya penelitian pendekatan hukum, penelitian terdahulu ya. Apa pentingnya pendekatan hukum bagi penelitian Anda. Ya. Ya, kemudian macam-macam pendekatan hukum, ya, ada pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, statute approach, ya, ada conceptual approach, ya, dan macam-macam, ada pendekatan sejarah, ya, ada comparative approach dan sebagainya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan yang ke-9. Yang ke-10 materinya adalah pengumpulan data dalam penelitian empirik dan bahan hukum dalam penelitian normatif. Bagaimana pengumpulan data dalam dua penelitian yang karakternya berbeda ini. Jenis data dan bahan hukum, sampling dan tata caranya bagaimana, probability, non-probability sampling. Kemudian alat-alat pengumpulan datanya apa saja, itu kita pelajari di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kita akan bahas tentang analisis data dan bahan hukum. Ya. Jadi langsung dua-duanya kita singgung tentang empirik maupun normatif. Data, empirik, bahan hukum, normatif. Kita menggunakan penalaran hukum. Penalaran hukum itu nanti bagaimana? Sering dipakai untuk melakukan analisis data maupun bahan hukum bagi penelitian hukum, penalaran hukum. Kemudian pengolahan, analisa, dan konstruksi bahan hukum pada penelitian normatif dan empirik. Yang ke-12 membuat kesimpulan dan saran. Nah, ini hal-hal yang penting dalam menarik kesimpulan dan saran itu nanti apa saja. Kita bahas di situ. Yang ke-13, citation dan reference manager. Ini yang masih sangat jarang. Ya. Saya perhatikan di banyak silabus untuk S1, S2, maupun S3 itu belum memasukkan citation dan reference manager. Padahal sangat penting sekali. Apalagi sekarang dunianya online. Ya, penelitian-penelitian kita seringkali online research, ya, penelitian yang sifatnya online. Maka mutlak kalau Anda melakukan penelitian secara online atau menggali bahan-bahan hukum atau referensi hukum itu dari online, maka Anda butuh reference manager dan citasi. Nah, itu penting untuk anti plagiasi, ya. Termasuk untuk membackup data Anda dan sebagainya. Nanti Anda harapannya di sini Anda bisa melakukan. Ya. Ini penting sekali. Nanti di pertemuan ke-13 kita bahas. Bisa pakai Zotero atau Mendeley. Ya, Mendeley itu lebih gampang, mungkin lebih cepat. Bisa Anda install, langsung bisa Anda aplikasikan. Ya. Kemudian
pertemuan yang ke-14 yaitu praktek menyusun proposal penelitian normatif ya. Yang ke-15 praktek menyusun proposal penelitian empirik ya. Kemudian yang ke-16 ujian akhir semester. Dari praktek menyusun proposal penelitian Anda, silakan Anda pilih yang normatif atau yang empirik ya. Itu Anda pilih, yang harapannya itu bisa Anda lanjutkan untuk skripsi Anda. Nah, selanjutnya itu hasil proposal Anda, nanti Anda kumpulkan menjadi ujian akhir semester. Nah, itulah pertemuan kita. Sampai ke-15 itu nanti presentasi mahasiswa. Ya, nanti ke pertemuan ke-5 sampai 15. Referensinya, ini beberapa yang bisa Anda cari, yang tentu memudahkan Anda. Tapi saya tidak membatasi referensi, Anda bisa referensi-referensi yang lain pun, asal itu bisa dipakai, asal itu reputasinya bagus, silakan. Ini kemudian beberapa nanti bisa Anda cari ya. Ini sudah mencakup yang normatif maupun yang empirik ya. Silakan. Termasuk yang penelitian fikih juga itu sudah ada juga. Silakan. Nah, itu para mahasiswa silakan Anda simak, Anda perhatikan, Anda pelajari. Jika ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di dalam forum diskusi. Nanti juga ada teman Anda yang akan merespon dan juga akan saya respon. Itu kurang lebihnya untuk perkuliahan perdana ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya untuk mengantarkan pada perkuliahan selanjutnya yang sangat bermanfaat buat Anda di dalam menyusun tugas akhir. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.